Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini aku punya dua deck. Aku mau ngajakin teman-teman lagi untuk pick card reading ya. Sebelum aku bobok lagi nih habis sahur ya. Paling mungkin ini bisa aku upload sore untuk versi ngabuburitnya teman-teman ya. Oke. Di sini ada dua deck. Teman-teman bisa pilih dengan temanya pesan dari pengagum rahasiamu. Aku kan udah bilang dari kemarin-kemarin sayang-sayangku, kalau aku tuh lagi pengen bikin sesuatu yang happy-happy aja gitu. Karena selama puasa ini biar kamu tuh semuanya energinya positif ya. Oke. Apa saja pesan dari pengagum rahasiamu? Karena di sini ada suratnya. So, di sini teman-teman silakan pilih file 1 dan file 2, dan ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau resonate berarti ini energi kalian yang terbaca ya. Oke. Aku mulai dari ini file 1, ini file 2 ya. Oke. Aku simpan dulu file 2-nya. Untuk kamu yang memilih file 1, oke, siapa dan apa pesan dari pengagum rahasiamu? Aku sapel dulu kartunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan dari pengagum rahasiamu dan ciri-cirinya seperti apa sih pengagum rahasia kamu? Fans ya. Dan akan aku sebutkan ada berapa orang yang ngefans sama kamu di file 1. Apa pesan dari pengagum rahasiamu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nggak capek bu, no stalking, nggak capek. Memperhatikan kamu terus ya yang memilih file nomor 1. Nah, kamu diperhatikan nih dari kejauhan oleh pengagum kamu. Ambil 5 ya. Kejauhan ya teman-teman. Oke. Wow, Wheel of Fortune. Pengagum rahasiamu mengatakan kamu adalah seseorang yang membuat dia menjadi sosok yang bisa berubah menjadi seseorang yang lebih positif ya, dan itu perubahan yang menguntungkan untuk dia, dan kamu adalah seseorang yang telah membuat dia menjadi seseorang yang lebih berani untuk menerima hal-hal positif yang datang ke dalam hidupnya dia, hal-hal yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Oke. Kamu file 1 pada saat itu ya. Dini naksir berat loh sama kamu, Cin. Oke. Tetapi kamu di sini sepertinya memilih yang lain ya. Ya, kamu di sini memilih yang lain sehingga akhirnya dia ya udah deh, aku nyerah karena ternyata aku tidak bisa membuat kamu tertarik kepadaku seperti itu. Mungkin kamu kemarin kamu suka cuekin dia, atau bisa jadi juga mungkin ketika dia mengirim pesan kepada kamu tuh kayak nggak peduliin dia, kamu kayak nggak balas pesannya, kamu kayak cuek gitu ya. Siapakah dia? File 1, kamu bisa meraba orangnya. Nah, di sini dia walaupun sudah berusaha mencoba ya untuk meninggalkan kamu, tapi di sini dia masih belum bisa move on. Sulit sekali dia move on dari kamu. Oke. Oke, lalu apa lagi? Oh my god. Bisa jadi pengagum rahasia ini kamu ini ex kamu ya. Karena di sini
Dia seseorang yang merasa memupuk harapannya bersama kamu, tapi kandas karena kamu memilih yang lain, seseorang yang lain, seperti itu. Nah, di sini sampai sekarang dia masih belum bisa move on dari kamu. Nggak tahu ini udah jadian, udah sempet jadian, atau memang baru waktu itu baru dia kayak ngincer-ngincer aja sih, atau memang udah pernah jadi pacar kamu sih. Yang jelas di sini pas ketika dia melihat kamu tidak tertarik kepadanya, ya sudah, dia berusaha mencoba untuk melangkah pergi ya. Ya udah, aku akui kekalahanku. Aku pulang. Jadi kayak dia, ya sudahlah, aku harus mencoba ikhlas, mencoba bersabar, mencoba tabah kayak gitu. Nah, tetapi di sini ternyata selama ini tuh dia sulit sekali, dia kesulitan move on dari kamu, say. Oke. Bottom of the deck ada apa? Mari kita lihat. Jreng jreng. Oh, ada kesempatan kedua. Dia berharap akan ada kesempatan kedua bersama kamu ya, karena dia selama ini terus memperhatikan kamu dari kejauhan. Ya, pile 1, siapakah itu? Mungkin kamu bisa meraba siapa orangnya. Ya, yang masih ngarep kamu balikan sama dia. Dia seseorang, bisa saja dia bekerjanya ini di bidang hukum, bisa polisi, bisa kayak anggota abdi negara, atau bisa juga dia hakim, jaksa, atau dia seseorang yang bekerja di lingkungan lingkungan itu hukum ya. Bisa jaksa, bisa, atau juga mungkin hanya staf-stafnya saja, atau bisa jadi juga kalau misalkan dia nggak kerja, mungkin dia masih sekolah di fakultas hukum kayak gitu. Oke, di sini ada heart to heart conversation. Kayaknya kalian ini sempet ribut ya. Sempet ribut. Heal the self love. Oke. Lalu di sini apa kata? Oke, jadi di sini dia sebenarnya sangat menyayangi kamu ya, tapi dia terpaksa pada saat itu harus pergi meninggalkan kamu, karena bisa jadi juga kamu yang memilih orang lain. Akhirnya dia mengalah, pergi meninggalkan kamu, atau bisa jadi juga dia sendiri yang pada saat itu punya pilihan yang lain selain kamu. Lalu apa? Oke, financial constraints. Jika dia yang meninggalkan kamu ya, pada saat itu berarti di sini dia sedang pusing secara keuangannya, dia mengalami kendala keuangan. Mungkin bisa saja dia pada saat itu meninggalkan kamu untuk jalan dengan pria yang lebih tajir. Bisa jadi ya. Oke, padahal hatinya dia juga di sini terluka sebenarnya. Atau bisa jadi kamu sebaliknya, kamu yang meninggalkan dia untuk lebih memilih seseorang yang lebih tajir, karena kamu pada saat itu terpaksa melakukan hal itu karena kamu mungkin seseorang yang baru saja resign dari pekerjaan, kamu mungkin merasa butuh bantuan ya, akhirnya kamu memilih seseorang ini karena kamu sedang kesulitan secara finansial, dan seseorang yang barunya bisa membantu kamu gitu loh. Lalu di sini kamu terpaksa meninggalkan seseorang ini walaupun dengan berat hati gitu, ya sudah gitu. Akhirnya kamu memilih seseorang yang baru ini karena mungkin lebih terlihat stabil secara finansialnya ya. Jadi kamu merasa seseorang yang baru bisa menjamin masa depan kamu, seperti itu ya. Oke,
Satu lagi, pesan dari seseorang yang mengagumi kamu. Satu lagi, The Sun. Oke. Ya, dia selama ini seseorang yang mengagumi kamu ya. Dia belum bisa move on dari kamu. Dia merasa ya, walaupun saat ini dia sudah mempunyai pasangan lain dan kamu mungkin sudah mempunyai pasangan yang lain juga ya. Dia di sini ingin sekali ya berbicara sama kamu lagi. Dia ingin berbicaranya itu dari hati ke hati. Ya, dia tuh pengen discuss gitu apa yang dia rasakan sama kamu, dan dia juga pengen mendengar sebenarnya apa yang kamu rasakan gitu terhadap dia. Dan dia tahu nih ya, dia belum bisa move on dari kamu karena dia selalu menengok ke belakang. Dia merasakan mimpi-mimpi yang sudah dia bina ingin bersama kamu serasa hancur ketika salah satu pergi meninggalkan. Gak tahu kamu yang terpaksa meninggalkan dia, gak tahu juga yang dia mungkin mengalami kendala situasi keuangan dia dan terpaksa dia harus meninggalkan kamu. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tetapi di sini untuk perasaan ya, sampai sekarang dia masih selalu mencintai kamu. Dia merasa kalau kamu adalah orang satu-satunya yang layak tersimpan di relung hatinya yang paling dalam. Dan dia ketika bersama kamu tuh dia merasakan ya kalau banyak perubahan positif yang terjadi kepada dia dan membuat dia menjadi seseorang yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi membuat dia tuh kayak ngerasa kerja juga terasa ringan kayak gitu, kayak banyak keberuntungan yang datang gitu loh ketika dia bersama dengan kamu. Mungkin ketika dia mencari pekerjaan juga kalau bersama kamu tuh kayak berasa kayak gampang gitu, kayak energi hokinya itu ada gitu loh sewaktu sama kamu. Dan di sini ada Princess of Swords. Sampai sekarang ya orang ini masih memperhatikan kamu ya guys, masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Dia duduk diam tanpa melakukan sesuatu, tetapi dia terus memantau kamu dari jauh ya. Pada saat ini situasi keuangannya dia memang sedang kurang baik ya. Itulah kenapa dia juga mungkin gak berani maju ke kamu, atau bisa jadi juga ini cerita di masa sebelumnya penyebab kalian break ya, financial constraints ini. Oke. Di sini ada satu kayak kendala keuangan, kayak atau bisa jadi juga karena karir gitu, atau bisa jadi juga karena dia minder sama kamu. Mungkin kamu tuh tipenya yang high level, atau mungkin kamu tuh tipenya high class mungkin ya. Jadi dia tuh mungkin bisa saja pada saat itu ngerasa, aduh aku belum bisa memberikan sesuatu kepada kamu kayak gitu, kepada kamu yang memilih file ini. Dan akhirnya di sini dia benar-benar broken heart, patah hati. Lalu di sini ada The Sun. Di sini dia berharap ya kalau mendapatkan seseorang lagi yang bisa membahagiakan dia seperti kamu pada saat membahagiakan dia. Ini The Sun ini bercerita tentang sebuah kebahagiaan yang pernah dia laluin, dan dia berharap akan ada kedepannya akan ada harapan seperti ini lagi ketika dia berhubungan lagi dengan seseorang yang lain walaupun bukan dengan kamu ya. Dia berharap dapat lagi seseorang yang tulus, jujur seperti kamu. Dia ngerasa ingin balikan sama kamu karena di sini juga ada Judgment. Judgment ini justice ya. Ini tuh kesempatan kedua. Dia berharap akan ada kesempatan kedua, walaupun gitu ya, mungkin hanya sebagai sahabat mungkin ya. Dia selalu berharap ingin bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Lalu apa pesannya untuk kamu? Aku bacain di belakang aja ya guys. Akan ada saatnya kau membiarkan seseorang pergi dari hidupmu, meski kau tahu
kehilangan dirinya bukanlah perihal yang mudah untuk dilalui. Wow, benar ya kan guys? Dia sangat patah hati kehilangan kamu. Dalam cinta ada masanya untuk berharap dan ada waktunya untuk berhenti. Ada saat untuk memperjuangkan, namun ada saat juga untuk mengikhlaskan. Oke, dia selama ini sudah memperjuangkan hubungan ini loh, say, bersama kamu. Dia berusaha mungkin menarik perhatian kamu, dia berusaha memberikan apa ya yang kamu inginkan mungkin, tetapi di sini masih saja dia merasakan kalau kamu tuh tidak mencintainya dia gitu. Nah, di sini dia bilang, aku sangat mencintaimu, tetapi aku harus terbiasa dengan kenyataan bahwa aku tidak akan pernah cukup pantas untukmu. Nah, kepergianmu adalah caraku merawat kesetiaan pada kesepian. Oh my god. Dunia tidak memiliki warna saat aku hancur. Tetapi aku dapat mulai mengubah sikapku saat ini. Aku tak akan bisa mencapai apa yang ada di hadapanku sampai aku melepaskan apa yang ada di belakangku. Ya, dia bisa saja mungkin saat ini seseorang yang masih mengagumi kamu ini seseorang yang saat ini sudah punya relationship lagi dengan orang yang baru, bisa jadi, tapi dia masih sulit move on dari kamu. Tapi ada juga ini di sini aku ngelihat seseorang yang memang masih setia menunggu kamu, ya kayak gitu. Oke, lalu aku mau minta pesan semesta untuk kamu, satu kartu angel, pesan semesta untuk seseorang yang memilih file 1. Ini pesannya untuk kamu, bukan untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Protection, oke. Di sini ya, hubungan kalian ini memang saat ini memang tidak bisa bersama ya, tetapi di sini para malaikat di sana tuh menyaksikan gitu loh. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian, karena di sini aku melihatnya kayaknya sebenarnya kalian masih saling menyayangi sih ya. Kalian di sini masih saling memikirkan satu sama lain. Itulah makanya kenapa di sini ada broken heart. Cuma memang ada sesuatu hal yang membuat kalian nggak bisa bersama. Bisa jadi kamu sekarang sudah jalan dengan seseorang yang baru, atau bisa juga dianya yang sudah terikat dengan seseorang yang lainnya. Ya. Tapi di sini dia berharap ada kesempatan kedua, ada komunikasi yang baik lagi terjalin dengan kamu. Bisa saja mungkin walaupun cuma bisa sebatas chatting doang sama kamu, itu akan membuat dia sangat sangat bahagia seperti itu. Oke, itu untuk kamu yang memilih file 1. See you in next reading. Bye bye. Untuk kurang dan lebihnya harap dimaklumin ya. Hai, ini menuju ke file 2. Ini file 2 kita lihat ya, apa pesan dari seseorang yang mengagumi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesannya untuk kamu ya, dari fans kamu, dari seseorang yang sampai saat ini masih mengagumi. Kalau tadi di file 1 ada energi mantan yang masih belum move on. Lalu kita lihat apa di energi kamu yang memilih file 2. Oke, sebentar ya guys, kartu saya yang kebalik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Seven of Cups. Four of Wands. Oke. The Moon. Di seseorang yang sedang bingung di antara dua pilihan. Ten of Cups. Kebahagiaan. Satu lagi ya. King of Swords. Oke. Bottom of the deck ada, oh my god, ada the sun ya. Oke.
Di sini ya, dia tuh seseorang yang pada saat itu tuh berharap ya kalau kamu adalah mimpi indahnya. Dia merasa bersama kamu tuh, dia ngerasa kalau kamu tuh mataharinya dia, seseorang yang menyinari hidup dia, seseorang yang menghangatkan hidupnya dia, sehingga hidup dia tuh kayak terasa bersemangat, terasa bahagia ya. Dia ngerasa kalau kamu itu seseorang yang tulus, jujur ya. Dia selalu berdoa kamu akan mendapatkan hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Baik sekali nih dia. Dan di sini ada Seven of Cups, oke. Ada seseorang ya yang berada dalam sebuah keputusan sulit. Ya, di sini ada The Moon. Mungkin ya, seseorang ini seseorang yang mencintai kamu ini seseorang yang sudah mempunyai pasangan loh saya. Karena di sini dia ada energi The Moon. Dia sulit memilih ya, karena dia dua-duanya dia cenderung ke yang mana tuh dia bingung gitu. Karena The Moon ini seseorang yang sedang bingung. Dia menyimpan semua rahasia ini di dalam hatinya saja, tanpa mungkin kamu tahu ya. Dan di sini ada Seven of Cups, di mana dia ini ya merasa sulit memutuskan sesuatu hal di dalam hidupnya dia ya. Ada beberapa keinginannya atau hasratnya ya yang belum terpenuhi, cita-citanya yang belum tercapai, yang mungkin dia ingin bersama dengan kamu. Dia punya banyak harapan dengan kamu. Dia berharap kalau suatu saat dia bisa membuat keputusan di dalam hidupnya ya. Karena di sini ada pilihan sulit, di mana dia ini berat pada dua-duanya ya, seperti itu. Mungkin dia ini tipenya karena dia sayang ya sama kalian. Jadi di sini ada energi cinta segitiga. Oke. Lalu di sini ada Ten of Cups. Dia berharap bisa memutuskan segala sesuatunya itu dengan adil. Dia ingin membuat kalian ini dua-duanya gitu mendapat sesuatu yang baik gitu loh. Jadi dia nggak mau berat sebelah nih, makanya dia tuh lagi bingung. Kalau aku terlalu condong ke sini, maka di sini yang terlalu banyak, tapi di sini sedikit. Jadi dia tuh bingung. Itulah kenapa dia bingung ya, karena di sini dia harus memutuskan segala sesuatunya ini adil agar mendapatkan keseimbangan di antara kalian semua. Jadi baik untuk kamu yang memilih file 2 dan baik juga untuk si pasangannya ini. Ya, dia di sini berharap ya kalau bersama kalian ini dia ngerasa loh, seandainya nih kamu yang memilih file 2 ya, sedang berdealing dengan seseorang ya yang mengagumi kamu ini, dia seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Dia merasa kalau sama kamu tuh hubungannya jauh lebih seimbang, jauh lebih setara ya. Tapi saat ini tuh terpaksa hubungan kalian ini saat ini sedang dalam situasi yang drama gitu ya. Tapi dia ngerasa kalau dengan kalian ini hubungan yang harmonis gitu. Dia ngerasa kalau bersama kalian ini dia happy gitu. Dia merasa aman, dia merasa disayangi, merasa dicintai. Tapi ada satu hal yang jurang pemisah yang menghalangi kalian. Mungkin kalau sama seseorang yang di sana sudah ada ikatan komitmen dan sama kalian belum, kayak gitu. Atau bisa jadi juga nih sebaliknya, kalian yang dealing dengan seseorang yang lain tapi kaliannya yang sudah terikat komitmen. Ya, seperti itu. Sesuaikan saja situasinya dengan yang kalian hadapi ya. Yang jelas di sini ada Triparty. Lalu di sini ada King of Swords, di mana akhirnya seseorang ini mungkin berpikir secara logik ya. Ya, walaupun aku nggak bisa memiliki kamu, karena biar bagaimanapun aku tidak mau ngegantungin kamu gitu loh. Aku tidak mau nge-PHP-in kamu, padahal secara hati aku lebih condong ke kamu, file 2 kayak gitu. Tetapi di sini memang ada keputusan sulit yang sedang aku hadapi. Jadi saat ini dia menjadi seseorang yang mikir keras gitu ya. Dia
mengagumi kamu, dan akhirnya dia cuma stalkingin kamu terus. Pengen selalu memperhatikan kamu. Dia ingin mendapat satu keputusan yang benar-benar baik untuk kamu dan baik juga untuk seseorang yang lainnya. Lalu apa kata Romance Angel di sini untuk kamu yang memilih pile nomor 2? The Thinking Man. Yes, tadi aku bilang ya. Mungkin di sini sebagian yang memilih pile ini kamu banyaknya perempuan. Karena di sini seseorang yang mengagumi kamu ini adalah seseorang yang maskulin ya, maskulin energi sih. Di sini dia maskulin energi. Saat ini dia sedang overthinking banget di dalam hidupnya dia. Yaitu karena dia tuh ingin sekali memutuskan dengan adil apa yang terbaik untuk kalian. Dia berharap akan ada keseimbangan di antara keduanya ya, dan dia berharap kalau dia mampu membahagiakan dua-duanya. Karena di sini dia merasa masih belum bisa adil ya. Karena di sini banyak, di sini sedikit. Oke, lalu apa pesan dari pengagum kamu yang memilih pile nomor 2? Financial constraints. Oke. Dia itu sebenarnya hal yang ingin dia putuskan ya. Dia tuh ingin adil kepada keduanya, tetapi sayangnya di sini secara keuangannya dia tuh lagi mengalami satu kendala keuangan, dimana mungkin perusahaannya tempat dia bekerja ya, atau mungkin bisnisnya sekarang sedang tidak lancar. Door to Spirit. Oke, akhirnya di sini dia menjadi seseorang yang melarikan kekalutannya ini, rasa stresnya, rasa depresinya ini dia lebih banyak beribadah kepada semesta. Dia menyerahkan segalanya kepada semesta, dia meminta bantuan kepada semesta. Tetapi di sini dia jujur kepada dirinya sendiri kalau dia memang menyayangi kamu. Di sini ada yin yang ya saya. Di sini ada energi twin flame. Kalian adalah dua insan yang ingin bersama, tetapi ada satu kendala yang membuat kalian saat ini belum bisa bersama. Aku nggak tahu di sini, terserah sih. Di sini bisa twin flame atau soulmate connection atau apa. Yang jelas ini ada koneksi spiritual. Kalau di file 1 tadi nggak ada koneksi spiritual. Kalau di sini kuatnya koneksi spiritual. Bisa soulmate, bisa karmic, bisa twin flame. Dan di sini ada door to spirit, dimana akhirnya ya, karena dia sedang mendapat satu kesulitan ya, tekanan gitu di dalam pekerjaannya ya, di dalam situasi keuangannya. Akhirnya di sini dia sedang religius banget tuh, dalam arti dia lagi lari ke hal spiritual. Contoh mungkin lagi, apalagi ini bulan puasa juga ya, jadi dia kayak lagi banyak ngaji, lagi banyak doa gitu. Dia berharap akan ada satu keputusan yang bisa dia ambil, yang dimana dia bisa membuat kamu bahagia dan pasangannya juga bahagia. Lalu apa kata Romance Angel? Keep an open mind. Oke. Pesan dari orang yang mengagumi kamu. Attraction. Dia merasakan loh, saya kalau ada attraction di antara kamu dan dia. Makanya di sini ada yin yang ya, yin and yang. Misalkan kamu sedang mikirin dia kencang gitu, di sini dia berasa loh, dia ngerasain. Itulah yang membuat dia juga jadi seperti banyak pikiran ya, memikirkan kamu. Di sini dia atau kamu ya, di sini keep an open mind, berpikiranlah terbuka. Mungkin soulmate kamu ini secara finansial dia tidak stabil seperti kamu yang memilih pile nomor 2. So di sini berpikiranlah terbuka ya. Mungkin soulmate kamu ini berbeda dari ekspektasi kamu. Mungkin kamu tuh berekspektasinya, aduh soulmate aku tuh karirnya bagus gitu, sekolahnya tinggi, jebolan luar negeri. Tetapi di sini dia berbeda ya, bukan dari kalangan yang mungkin di sini pokoknya berbeda. Ada perbedaan ya, namanya juga twin flame, yin yang.
Ada perbedaan. Kalau kamu di sini yang memilih file nomor 2, secara finansial kalian stabil, kalian dari keluarga yang berkelas, maka di sini soulmate kamu ini really ya, dia benar-benar seseorang yang down dalam hal finansial. Begitupun juga mungkin dalam hal karir dan pekerjaan. Jika kamu yang memilih file nomor 2 ini karir kalian bagus, maka dia berbeda sekali dengan kalian. Mungkin dia hanya seorang yang bekerja bertahan hidup ya, tapi dia juga tetap seseorang yang berkualitas. Karena di sini kalau twin flame itu sama-sama punya misi jiwa ya, kayak gitu. Yang kelak ketika kalian seimbang bisa terbuka. Nah, makanya di sini ada door to spirit. Dia saat ini sedang banyak memperbaiki diri, kayak gitu, say. Oke. Lalu jika kalian di sini adalah seseorang yang biasa saja dan sederhana, maka di sini orang yang mengagumi kamu ini seseorang yang secara finansial dan karirnya jauh di atas kamu. Pokoknya sesuaikan saja dengan kamu. Jika kamu seseorang yang seimbang dan balance secara karir dan keuangan, berarti si twin flame kamu ini seseorang yang kurang gitu loh. Tetapi kalau kamu seseorang yang kurang, maka twin flame kamu ini atau seseorang ini, maka dia ada seseorang yang lebih dari kamu. Oke. Kita lihat apa lagi, 2 lagi untuk romance angel. Pesan dari seseorang yang mengagumimu. Ada trust issue di antara kamu berdua. Ya. Mungkin saat ini hubungan kalian sedang tidak berkomunikasi dan sedang tidak baik-baik saja. Tapi di sini kalian berdoa aja satu sama lain, karena door to spirit ya. Lakukan perubahan-perubahan yang lebih ke perbaikan diri. Dan di sini beberapa trust issue yang terjadi di antara kalian ya, dia akan mendapat solusinya secara alami, secara sendirinya gitu. Jadi nggak perlu kalian sampai heboh-heboh gimana, tapi di sini terus saja kalian fokus pada ibadah, banyak doa kayak gitu ya. Karena di sini memang disitulah kalian akan bertemu dengan spiritnya kalian ya. Satu lagi guys, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Bottom of the deck, getting to know each other. Oke. Di sini ya, kalian sama dia ini sebenarnya ingin sekali bertemu secara fisik ya. Ya, dia juga sama seperti kamu, say. Di sini dia juga ingin bertemu dengan kamu secara ya, saling menghubungi, saling membelai gitu, saling mengekspresikan cinta kalian. Tetapi di sini memang ya, kalian belum saling mengenal satu sama lain. Jadi yang saat ini tuh kalian baru mengenal secara batin, tetapi secara fisik kalian belum begitu dekat ya. Tetapi secara batin kalian ini terkoneksi gitu loh, maksudnya kalian seperti seolah-olah dia tuh kayak tahu banyak tentang kamu, dan kamu seolah-olah merasakan energi dia tuh udah banyak sekali kamu rasakan. Tetapi sebenarnya secara physically kalian ini belum union, atau kalau nggak union juga belum, kalau seumpama kalian udah pernah union juga hubungannya ini kayak on off gitu. Terkadang kalian ketemu tapi lama gitu nggak ketemu gitu, kayak gitu. Kalau apa suratnya, pesan dari seseorang yang mengagumi kamu? Oke, itu kan benar. Berharap untuk cinta, berdoa untuk cinta, bermimpi untuk cinta, dan berjuang untuk cinta. Tapi jangan menunda hidupmu untuk menunggu cinta. Putus cinta memang menyakitkan, tetapi kehilangan seseorang yang tidak menghargai dan menyayangimu sebenarnya adalah keberuntungan, bukan kerugian. Nah, jadi di sini dia ngerasa kalau kamu ya di posisi yang tadi kan triparty ceritanya nih. Kalau kamu merasa di posisi yang ditinggalkan oleh dia, maksudnya ya, dia bilang jangan menunda hidupmu untuk menunggu cinta. Jadi jangan menunda hidup kamu untuk menunggu dia, maksudnya dia tuh kasihan sama kamu, dan dia tahu gimana rasanya itu menyakitkan.
tetapi dia memberikan kamu kesempatan ya untuk bertemu dengan orang yang bisa lebih menyayangi kamu, karena selama ini mungkin dia belum bisa melakukan itu, walaupun dia sebenarnya cinta sama kamu ya. Dia berharap di sini di awal juga kan yang tadi aku bilang di desan ini, dia mendoakan kamu loh, mendoakan kamu agar kamu bahagia dengan seseorang yang tulus, yang lebih jujur, yang bisa menyayangi kamu seperti itu ya. Walaupun di hati dia ya udah pasti ini memang gak rela karena dia mencintai kamu ya. Tetapi di sini dia juga nggak mau jadi orang yang egois ya, karena di sini itulah kenapa dia mendoakan kamu. Dan di sini pun pesannya, kadang-kadang aku berharap bisa bangun dan tidak ingat apa-apa lagi tentang kamu. So di sini memang di sini dia memikirkan kamu ya, seperti ini. Dia memikirkan kamu, dia memikirkan kebahagiaan bersama kamu, tetapi ada terhalang ya, terhalang dengan seseorang yang lain. Akan aku nantikan hari itu dimana aku bisa bangkit ya, dan aku menyadari memang aku tidak bisa melupakan kamu. Bahkan rasa sayang ini akan tetap kuat walaupun dikikis, disayat, dan dilenyapkan. Rasa sayang itu akan tetap ada. Oke guys, ya seperti itu ya. Jadi dia saat ini walaupun dia memang mencintai kamu, tapi dia minta maaf sama kamu karena selama ini dia hanya bisa mengagumi kamu dalam diam. Seperti itu sayang-sayangku. Oke, itu saja ya untuk general reading atau pilih kartunya pagi ini, atau kalian nontonnya sore ya, ngabuburit. Oke, see you in next reading. Untuk kurang dan lebihnya harap dimaafkan dan harap dimaklumi, dan tetap ya selalu semangat untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sama ya, aku juga lagi puasa. See you next reading. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.